warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu mendingan datunya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiqina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak jamaah sidang salat subuh Masjid Al-Muflihun yang dirahmati disayangi Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan terakhir kita sudah bahas ada 3 yang harus kita dekati. Ada 3 yang harus kita terus jaga hubungan baik kita. Dari apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi Tanara Al-Bantani, mengutip dari apa yang dijelaskan dalam kitab Al-Munbihah Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad punyanya Al-Imam Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa ada yang namanya ulama, yang kedua ada hukama, dan yang terakhir ada yang namanya apa tuh? Kubaroh ya. Yang pertama adalah ulama, guru-guru kita. Yang kedua adalah hukama, mereka yang mampu bukan hanya kemudian melihat hukum-hukum Allah, akan tetapi bagaimana meneruskan nilai-nilai yang terkandung dari apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhirlah hukama, adalah orang yang kemudian memiliki hak daripada satu keputusan, baik di satu wilayah maupun yang lebih besarnya. 3 ini kemudian kita disarankan untuk tidak melepaskan dari kehidupan kita. Maka terakhir kemudian disampaikan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha, bahwa nanti akan ada satu zaman orang sudah tidak lagi mau kemudian bergaul, tidak mau berdekatan dengan yang namanya ulama dan fuqaha, bahkan kubar, ya kan. Maka fayatuliyahumullahu bisalasati baliyat, Allah uji dengan 3 ujian ya. Ini ngulang dikit ya. Yang pertama adalah yarfa'illahul barakah min kasbihim, Allah angkat, Allah hilangkan yang namanya keberkahan dari harta, dari manfaat hidup, mencari nafkah dan seterusnya dari kehidupannya. Duitnya kelihatannya banyak, dapatnya banyak, habisnya cepat ya, karena berkahnya hilang. Padahal yang kita cari nggak usah banyak-banyak, ada tapi ada berkahnya. Paling kagak tadi disampaikan guru kita ya, biar kata ajan belum kelihatan ya, tapi alhamdulillah kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta dalam rangka patuh dan taat akan perintahnya. Berarti kita dikasih sehat dan manfaat hidup, amin ya rabbal alamin. Kita masih hidup aja udah luar biasa ya. Kalau ngeliat ke sapi sama kebo sama kambing udah pada nggak hidup dia, pada sembelih-sembelihinnya.
Ya kita sama dia sama sebenarnya, sama, tinggal nunggu waktu doangan. Tapi paling kagak ini pagi kita masih bisa sembahyang subuh, ya kan? Maka bagaimana mudah-mudahan insya Allah hidup kita masih ada manfaat, panjang umur, dan insya Allah Allah akhiri dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua setelah diangkat keberkahannya adalah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalimah. Ya, kita dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Ya, bagaimana zalimnya? Ya, apapun yang kita rasakan kira-kira begitu. Yang terakhir adalah yukhrijuna minad dunya bighairi iman. Yang paling parah adalah kalau kita kemudian meninggalkan dunia, berangkat meninggalkan dunia tanpa iman. Padahal man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah, siapa yang akhir kalamnya perkataannya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita baca Fatihah pada muallifil kitab yang sudah menuliskan ilmunya, kita baca ilmunya dan kita telaah bil khusus Syekh Allamah Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan Imam Nawawi Tanra Al-Bantani, juga kitab yang disyarah daripada Al-Munbihat Al-Istidlal Yaumil Ma'ad Syekh Syahabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan dari keduanya Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya dalam hati kita, berikan manfaat hidup, dan mudah-mudahan insyaallah kita bisa diakui sebagai umat baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa bi salihat wa ila hadha nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berarti alhamdulillah pagi hari ini kita sampai kepada makalah yang ketiga. Ya. Kita baca bareng-bareng boleh? Boleh apa kagak ini ya? Boleh. Memang kagak ada orang ini rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus salisah an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu man dakhala al-qabra bila zadin ayil amalus salih faka'annama rakabal bahra bila safinatin ay fayagriku gharqan la khalasa lahu illa biman yanfadahu kama qala sallallahu alaihi wasallam mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariki al mugawwasi ay at-talibu li ayyughasu. Wal maqaratur rabi'atu an Umar radhiyallahu anhu naqala an Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi anna an-nabiyya qala li Jibril alaihi salam sifli hasanatin faqala law kanat al-biharu madadan wasyajaru aqlaman lima hasardaha faqala sifli hasanatin
Abi Bakrin faqala Umar hasanatun min hasanatin Abi Bakrin. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Di sini di makalah ketiga seperti kita ketahui Al-Imam An-Nawawi Tanara Al-Bantani menuliskan kitab Nasaihul Ibad ini pakai makalah-makalah. Makalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. 1 dan 2 mukadimah dan seterusnya sudah kita bahas. Masuk ke makalah ketiga. Ya, apa itu? Makalah ketiga adalah tentang tadi orang yang kemudian wafat, meninggal, mati tanpa iman. Kalau udah mati, meninggal, wafat tanpa iman seperti apa? Seperti orang yang belayar nggak pakai kapal, ya, bila safina. Jadi belayar nih kita, pergi jauh, ya kan? Kayak dulu orang pergi haji bisa 6 bulan, orang udah pada lupa dia baru pulang. Kalau kita kan sekarang gampang, umroh haji, ya paling sebulan, ya paling lama haji kan begitu. Kalau dulu 6 bulan, nah pakai kapal air. Nah begitu belayar kan kudu pakai kapal. Nah ketika kita mati, meninggalkan dunia tanpa kemudian iman yang kita bawa, maka laksana orang yang kemudian kalgari, orang yang belayar kemudian tidak punya kapal, nggak pakai kapal. Nyampe nggak kira-kira? Ya, udah ya nyampe apa kagak ya. Tenggelam iya. Maka di sini disampaikan An Abi Bakrin As-Siddiq. Ini yang menyampaikan langsung adalah Abu Bakar, sahabat yang bijaksana yang akhirnya menjadi mertua baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan memang begitu biasanya. Ya, dekat-dekat sama babanya jadi biasa. Dekat-dekat sama babanya jadi mantu. Ya, dekat-dekat sama abangnya jadi abang ipar, ada ipar. Emang kondisinya begitu. Karena yang paling dekat sebetulnya yang kita tahu. Nah, siapa itu Abu Bakar? Ya, kira-kira siapa dia? Disebutkan oleh Imam Nawawi As-Sahabiyul Jalil, sahabat yang paling CS, akrab benar. Bahkan ketika pelaksanaan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah, yang paling kemudian bersemangat untuk kemudian menemani baginda kita Rasul adalah Abu Bakar. Tiap hari beliau nanya, "Al-an ya Rasulullah, hari ini kita hijrah ya Rasul, nanti nunggu perintah Allah. Hari ini kita hijrah, nanti udah siap benar." Ya, semuanya dia disiap-siapin, termasuk anaknya dikasih buntelan yang isinya batu, padahal apa? Ya kan harusnya emasnya dibawa. Udah semuanya kemudian disiapkan, ya, karena makanya disebutnya Sahabiyul Jalil, sahabat yang sangat luar biasa dekat dengan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama beliau adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah. Jadi Abu Bakar Siddiq itu adalah lakob. Lakob adalah julukan. Nama aslinya Abdullah ibnu Abi Quhafah Utsman ibnu Amir ibnu Ka'ab At-Taimi Al-Qurshi Abu Bakar. Ya, ujungnya doang dipakai Abu Bakar. Yang kemudian beliau awal khulafa'ir rasyidin, salah satu dari khulafa'ur rasyidin pertama. Wa awwalu man amana bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minar rijal,
dan orang pertama yang kemudian meyakini, mempercayai apa yang diajarkan baginda kita Rasul dari laki-laki minar rijal. Wa ahadu azaimul Arab, dan bukan hanya itu, di kalangan Arab Abu Bakar adalah orang yang terpandang. Makanya kemudian sifat-sifatnya juga hampir mirip dengan baginda kita Rasul. Rasul disebut dengan Al-Amin, orang percaya. Tanda kutip bukan hanya orang yang Islam saja beriman, tidak. Yang Majusi, yang tidak percaya Islam dan seterusnya tetap mempercayai Rasul dalam urusan muamalah, bukan dalam urusan keyakinan ibadah. Artinya apa? Tetap nitip emas sama Rasul, tetap nitip harta sama Rasul. Begitupun Abu Bakar, karena beliau min azaimul Arab, bagian orang yang kemudian dipandang ketika saat orang Arab. Ya. Apa yang disampaikan radhiyallahu anhu? Ya. Kita kalau ngaji biasanya ada radhiyallahu anhu, ada radhiyallahu anha. Kalau radhiyallahu anhu berarti laki-laki, radhiyallahu anha berarti perempuan. Kalau depannya adalah Aisyah, enggak mungkin radhiyallahu anhu, pasti radhiyallahu anha. Ini artinya kita butuh status dalam beribadah. Ntar nggak mana-mana, ntar nggak mana-mana. Bayangin ya, biasa kita iya gitu, iya insya Allah. Ya insya Allahnya kan insya Allah yang kagak-kagak kadang-kadang, bukan yang insya Allah mantap, bukan. Kalau yang insya Allah yang mantap, dia nanya siapa yang disembayangin, lanang apa wadon. Baru datang insya Allah yang begitu. Ya kalau insya Allah doang, ya sampai budek juga nggak kelihatan biasanya. Ya. Maka kita tegesin siapa yang meninggal, lanang apa wadon. Kalau lanang berarti siap-siap, inget-inget niatnya apanya. Usolli ala hadal mayyit. Kalau perempuan usolli ala hadil maitati. Apa yang disampaikan? Man dakhalal qabra bila zadin. Siapa orang yang kemudian dimasukkan ke dalam kuburnya bila zad, ya, zad ini bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah kita dalam kehidupan di dunia, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Orang dimasukkan ke dalam kubur kemudian tidak punya bekal. Bekal apa? Mina amalis saleh, bekal daripada amal saleh. Amal itu adalah kerjaan, saleh itu yang lurus, solaha, solaha itu benar. Ya, terima kasih. Ya. Teh nyampe, teh. Habis ini sate nyampe kayaknya. Insyaallah. Ya, insyaallah. Soleh berarti lurus, solaha benar. Lawan katanya toleh. Toleh itu berarti ghairu soleh. Yang kita pengen adalah solehnya. Makanya sering kita kalau dengar guru kita, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khatimah. Kalau udah ya Allah biha husnil khatimah itu soleh, amalnya soleh. Makanya orang mati itu bawa amal soleh apa diikutin amal? Orang mati ini itu dia bawa amal apa diikutin amal? Bawa amal. Bawa amal apa diikutin amal? Tetap bawa amal. Kalau bawa amal mah enak. Dia bawa yang cakep-cakep aja. Ya, begitu dia mati bawa cakep-cakep aja, bawa namanya. Kan bawa. Kalau yang bawa namanya milih. Berarti ngaji ya kan tiap awal bulan di Masjid Al-Muflihun dibawa subuh. Kajian dengan Abuya ya kan mualim, Haji Fahrudin ya kan bawa ya kan. Ngaji malam Minggu
ya kan, di kediaman ayahanda Pak Sugiono misalnya, dibawa aja karena bawa amal. Tapi kalau diikutin amal, semua ngikut. Nah kalau semua ngikut, ya kan, makanya kata Fajaat malakani, datang dua malaikat, munkarin wa nakir, munkar dan nakir. Apa katanya? Uktubil hasanat, ya kan, tulislah, ya kan, amal-amal yang baik dan amal-amal yang buruk. Di mana? Di kain kafan. Kertasnya nggak ada, pakai kain kafan. Pulpennya nggak ada, pakai jari kita. Ditulis tuh yang baik-baik mana, yang jelek-jelek mana. Giliran yang baik-baik, ya kan, datang dia, ya kan, rupawan, kemudian nanya, man anta, siapa kamu? Ana amaluka soleh, saya adalah amal solehmu. Lah kalau yang nggak kelihatan ngaji, nggak pernah kelihatan di Masjid Al-Muflihun, nggak pernah nongol, ya kan, ya. Boro-boro dia motong kambing, ya kan. Giliran ngomongin korban, perutnya mules kamar mandi, ya kan. Yang begini-begini merepot, ya kan. Makanya kita meninggal itu bukan membawa amal, tapi diikutin amal. Yang amal soleh ngikut, yang amal toleh juga ngikut. Makanya mudah-mudahan insya Allah mizanil hasanat, ya kan, timbangan kebaikannya kita lebih berat ketimbang maksiat kita. Makanya kita datang subuh ini, ya kan, tetap sholat subuh, biar kata ngantuk-ngantuk, berangkat terus sentak aja, ya. Emang awalnya begitu, ya, tapi kesonanya insya Allah kita bisa sehat, ya. Sebab kalau udah pagi itu banyak banget doanya, ya kan. Tadi kita doain banyak banget sama guru kita, banyak banget dah. Apalagi doanya Nabi, Allahumma barik ummati fi bukhuriha, berkahilah umatku di pagi harinya. Maka insya Allah Allah tambahkan keberkahan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Faka'anna marokabal bahra bila safinah, orang dimasukin ke kuburan gak bawa amal soleh, faka'anna jelas dia seperti apa? Rokabal bahra, dia melewati bahr, lautan, bila safinah, nggak pakai kapal. Sengklek tangannya, biar kata dia atlet renang. Kalau ke laut nggak pakai kapal, bisa diurut berapa kali ke tangannya, repot, ya kan? Atau yang paling jelek, yang paling buruk, fayagriqu gharqan la khalasalahu. Udah pasti tadi, bapak-bapak tadi udah narka, tenggelam. Fayagriqu, tenggelam, itu resiko terberatnya. La khalasalahu, nggak bisa dipikirin lagi. Tenggelam, nggak ada yang bisa dipikirin lagi kecuali kematian. Nah ini cakep nih. Illa biman yanqadhahu, kecuali ada. Ini pakainya yanqadha, pakai fi'lul mudhari. Fi'il mudhari itu berarti present continuous tense, pekerjaan yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Beda sama fi'il madi. Kalau fi'il madi pekerjaan yang udah lampau. Udah nyate belum, Pak? Udah nyate belum? Nah, yang udah berarti fi'il madi. Lah udah nyate malam, panjang jalan orang pada berkipas saja. Saya lumayan habis ngaji, alhamdulillah rumah Pak Sugiono semalam berangkat saya, ya, ke Veteran, dari Veteran ke Bintara, dari Bintara terus ke Pulau Gebang. Wah besok kerja subuh nih, kudu pulang kayaknya. Gara-gara 1:30 saya pulang itu hampir jalan, semua jalan pada ngipas. Sampai sini tadi belok kan pada ngipas lah ya. Iya, olahraga aja pada begitu. Nah yang udah pada ngipas namanya fi'il madi. Tapi yang baru beli areng, ya kan, bocah bisanya entar begitu kan, pada ngumpul arisan keluarga, berarti dia fi'il mudhari.
kayak ini, illa kecuali biman orang yang Allah kehendaki yang qadahu menolong dia. Apa yang menolong? Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang disampaikan Rasulullah. Yang ngomong siapa tadi? Abu Bakar, sahabat Rasul yang sering banget ketemu Rasul. Udah pasti ini mah sahih, udah pasti ini mah bener. Yang disampaikan udah nggak ragu-ragu lagi kita. Apa itu? Mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mugawwasi. Mal mayyitu, tidaklah seorang mayit jenazah. Di mana dia? Fi qabrihi, di dalam kuburnya. Illa, kecuali dia kal gharik, seperti orang yang lagi tenggelam. Mugawas, butuh pertolongan. Ai at-talibu li ayyighas, atau seseorang yang kemudian sangat mengharapkan pertolongan. Orang kalau udah tenggelam kira-kira apa baiknya diambil, tarik. Ada rambut tarik, meskipun tenggelam juga. Adapun ada kedebong pisang diambil. Ada daun kimpul ditarik. Apa baik yang kira-kira dia bisa nyelamatin. Nah makanya fafihi doa, disitulah fungsi doa kita kepada orang tua kita. Qatadah nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, ummi matat." Ya Rasul, emak saya meninggal. Afa atasaddaqu anha? Apakah saya boleh? Apakah saya bisa untuk bersedekah dengan orang yang sudah meninggal emak saya? Apa kata Rasul? Tasaddaq anha. Enggak ada masalah. Silakan bersedekah dengannya atas namanya. Kenapa? Kal gharikil mugawwas. Ya. Jangankan kita yang masih hidup bersedekah, alhamdulillah. Makanya khotib kita, imam kita, guru kita udah pada nyampein, siapa yang punya kemampuannya luas. Ini kita bisa jalan begini kan alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin, begitu mau berangkat ke Al-Muflihun asam urat kambuh. Jadi nggak berangkat ke masjid? Berat kayaknya, pada ngebet bagaimana? Kolesterol, darah tinggi, bangun. Ya namanya kambing, ya bukan masalah kambingnya sih, bukan. Ya kan yang lain-lainnya kadang-kadang bikin semua pada bangun, ya kan. Jadi dasarnya kalau kita baca tasawuf nyampainya ke sini kita karena izin Allah ngerakin kita. Maka itu namanya kita punya kemampuan. Udah punya kemampuan kita nggak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan sampai kemudian kita mendekati tempat sujud Rasul. Makanya kan kadang-kadang luar biasa DKM kita udah ngajak kita. Kalau kagak salah bulan kemarin juga udah diajak. Yang mau sapi siapa kan begitu. Kita di awe-awe begitu, sapi 3 juta apa berapa dah udah. Apa 2 juta dah kan gitu. Itu artinya apa? Bahkan kadang-kadang lah saya emang nggak punya apa ya, 10 juta nggak ada ini. Mana ada yang gope doang, kagak apa-apa. Lah kan hukumnya bagaimana? Mending maniatnya. Ntar gampang panitia yang ngatur disebut atau orang brek. Tapi apa? Kalimat mun kan namanya makmum ngikutan imam. Pengen banget ngorban, nggak nyampe 2 juta, cuma ada gope doang kan ini. Allah tahu kita punya gope. Pertanyaannya askur am akbur, apakah kita mau bersyukur sekarang apa ntar-ntaran kalau kita punya umur. Itu yang ketiga, ayo jangan sampai kita bekal kita kurang. Ini kalau diperhatiin sekarang udah luar biasa, karpetnya udah dipasang lagi, udah botok banget ini. Cuman 2 masjid yang saya lihat dulunya dibuka, ya kan, sekarang udah dipakai. Yang satu merah, yang satu hijau nih. Apa karena saya baru ke masjid itu doangan kali? Ya, kalau lihat di tempat lain memang udah pada banyak foto-foto kan. Kalau kemarin kita sholat Idul Adha tuh banyak teman kita ngirimin foto. Itu emang rata-rata masjidnya udah pakai karpet lagi. Itu artinya ini Al-Muflihun udah siap nganterin kita kemana? Amal soleh kita
biar ada zatnya, biar ada bekalnya. Jangan sampai kita diingetin seperti yang disampaikan oleh Abu Bakar, kita pulang ke rahmatullah enggak bawa bekal. Mudah-mudahan yang udah korban, insya Allah. Rasul ditanya, apa manfaat korban? Ya kan? Apa kata Rasul? Bi asy'ariha. Enggak usah jauh-jauh. Tuh bulunya hitung ada berapa? Bulunya hitung. Ada yang pernah hitung bulu kambing, bulu sapi? Itu bulu-bulunya aja, itulah ganjaran Allah. Belum lagi azfariha, kuku-kukunya. Belum apa-apa, belum lagi apa? Kuruniha, tanduknya. Maka dia akan jadi apa? Jadi kendaraan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum korban bagaimana? Tadi udah diajak sama imam kita, sama guru kita, Ustaz Matai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu artinya saudara kita masih pada di Mina, masih pada ngelontar yang namanya Jumratul Wusta menuju Aqobah. Itu artinya kita masih ada kesempatan. Sebab yang namanya korban dia syaratnya 3. 1, dia bisa makan sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Yang kedua, dia bisa ngasih makan anak bininya dan tanggungannya. Yang ketiga ya, berharap mudah-mudahan sebelum tasriknya selesai dia mampu beli korban. Artinya masih ada kesempatan. Orang-orang motong kemarin kagak apa-apa, sekarang kita mau korban, jangan malu-malu. Sebab apa? Di pinggir jalan udah pada diobral-obral, ada tulisannya banting harga, begitu katanya. Berarti kan umuran dikit, ya kan? Udah ada tulisannya banting harga. Apalagi depannya udah banyak truk, itu berarti laku nggak laku diangkut lagi udah itu. Ketimbang diangkut lagi, bawa lagi ribet, maka dibanting harganya. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah terima daripada korban-korban kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masuk ke makalah yang keempat adalah An Umar radhiyallahu anhu. Kalau tadi Abu Bakar, sekarang Umar. Yang tadi khalifah yang pertama, ini yang kedua ngomong juga, disampaikan juga sama Al-Imam An-Nawawi Tanara Al-Bantani. Apa yang disampaikan? An Umar radhiyallahu anhu, berkatalah Umar radhiyallahu anhu. Siapa itu Umar? Zakarahul Ghazali fi Ihya Ulumuddin. Disampaikan ada kitab namanya Ihya Ulumuddin, punyanya Imam Ghazali. Disampaikan juga sama Imam Qurtubi, ada kitab namanya Tadhkarah. Disampaikan juga namanya Imam Al-Iraqi yang kemudian mentakhrij. Ini ditakhrij, dijelaskan oleh Imam Nawawi. Kitabnya namanya Al-Munbihat 'alal Istidad Liyaumil Ma'ad. Kitab yang jelasin namanya Nasaihul Ibad. Kitab yang dijelasin namanya Al-Munbihat. Kitabnya itu namanya Ihya, ya, Ihya Ulumuddin, ya kan. Kemudian yang nakhrijnya, ya kan, adalah Al-Iraqi. Apa kata dia? Bahwa fi Musnadil Firdaus an hadis Ibnu Abbas wa fi Hasan an Ali Ibnu Wahid qala Abi hadis an Hisham Ibnu Umar bi hadisin batil. Bahwa sebetulnya yang namanya Umar Ibnu Khattab itu udah nggak mesti ditanya, orang juga pada tahu. Faida masya istaza'al, kalau dia jalan itu tiang-tiang pasar pada goyang. Umar nyampe nih, orangnya belum nyampe. Kalau kita lagi belanja kambing, itu tenda kambing getar-getar. Ya, Umar nyampe. Pas dilihat kontainer lewat. Ya, kirain Umar kali. Faida takallama asma, kalau dia ngomong lantang orang pada dengar. Faida daraba aj'a, kalau dia mukul orang pasti berdarah. Contohnya adiknya dewek sampai berdarah. Itu adiknya dewek. Nggak bisa pelan ya kamu. Apa kata Umar? Naqala an Syekh Ibnu Mu'ti As-Samlawi, ada Syekh namanya Mu'ti As-Samlawi. Anan nabiyya,
bahwasanya Nabi Rasulullah qala li Jibril alaihi salam menyampaikan kepada Jibril alaihi salam, sifli hasanati Umar, sampaikan kepadaku kebaikan-kebaikan Umar. Faqala law kana al-biharu madadan wasyajaru aqlaman lima asartaha. Itu Umar Ibnu Khattab, kebaikannya kalau mau diukur, andai lautan jadi tinta, andai pohon-pohon dan ranting jadi pulpennya, lahasartaha. Itu tinta sampai habis, lautan sampai kering jadi tinta, punan jadi pulpen sampai habis, nggak bakal sampai kita bisa ngungkapin kebaikannya Umar. Faqala sifli hasanati Abi Bakrin. Kalau Abu Bakar bagaimana? Faqala Umar hasanatun. Kalau Abu Bakar bagaimana? Umar hasanatun. Si Umar itu hasanah, satu kebaikan. Min hasanati Abi Bakrin. Jadi kalau misalnya Umar satu kebaikan, min hasanah, ya kan? Dia mengambil kebaikan-kebaikan dari Abu Bakar. Jadi kalau satu namanya hasanah, kalau kedua hasanatani, kalau banyak hasanatin. Yang udah umroh, udah haji, hafal banget tuh. Begitu berangkat mulai umroh, mulai tawaf, ya kan? Dari Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, dicium, dikecup. Kalau kita bisa cium, nggak bisa, ya kan? Pakai apa? Pakai tongkat, pakai sejadah, pakai sorban biar nyampe. Enggak bisa juga, ya kan, pakai isyarat. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ntar pulang dari sini yang belum umroh, belum haji, mah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Neng, bismillah. Bininya bingung. Laki gua ngapa ini ya? Pulang haji kesurupan minumannya. Kata tetangganya, itu romantis banget tetangga kita. Dikit-dikit bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, muah, katanya begitu. Itu mau ngapain? Oh, cuma umroh itu. Ilok mau umroh, ya kalau nggak umroh berarti dia pergi haji kagak jadi itu. Jadi bawaannya begitu aja, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, muah, supaya sampai kapan? Sampai tahun depan, ya kan? Artinya kita memulainya, bahwa kemudian begitu mulai dari Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani. Rukun Yamani ke Hajar Aswad apa bacanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan cuman kita orang kita doang, orang Bangladesh, orang Turki, orang mana aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu umumnya. Tapi ada juga yang doanya beda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fatimah wa qina adzabannar. Ada lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fatimah. Ya kan? Warodemah. Itu ada rodemahnya. Ternyata bininya 3. Hasanah, Fatimah sama Rodemah. Jadi biar pada akur kali begitu. Iya. Jadi kadang-kadang ada juga, Pak, doanya banyak amal itu, bini saya 3 saat gitu kan. Oh iya. Tapi yang bininya 1, suaranya lantang. Robbana atina fid dunya hasanah. Jadi gampang nandain orang yang bininya 1, gampang, beberekannya kencang. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada yang jalan-jalan doang, mangap-mangap doang. Itu bininya banyak berarti. Ya. Satu kebaikan buat Umar, Umar mengambil kebaikan dari siapa? Abu Bakar. Berarti Abu Bakar lebih dahsyat lagi. Izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bi salihil a'mal. Kaidahnya begitu. Izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bi salihil a'mal. Hidup kita mulia di dunia itu pakai harta, dipandang sama orang. Ya, makanya dibela-belain kadang-kadang. Ya sampai KW-KW, KW1, KW2, KW3.
Biar dikata apa? Biar kelihatannya ada brandednya, ada mereknya. Padahal mah KW belinya di Shopee belinya. Ya, yang KW 3 dibeli, ya kan? Biar apa? Biar dilihatnya kayak asli. Kenapa? Karena izzid dunia, kemuliaan dunia identik dengan bil mal, dengan harta. Tapi kalau yang namanya akhirat bi khalisil amal, bi salihil amal, dengan amal yang saleh. Maka lagi-lagi kita diajak untuk beramal saleh. Fala taqwa umurid dunya wala tusrihu illa bil amwal. Wala taqwa umrul akhirah wala tusrihu illa bil a'malis salihah. Kalau urusan dunia, ya kan, kita boleh punya harta, boleh, ya, tapi fala tattaq, jangan kemudian kita meninggalkan takwa. Agar apa? Agar kemudian kita wala tusrihu illa bil amwal, jangan sampai harta itu menjadi ukuran kita, ya kan? Kadang-kadang gitu kan, memang nggak bisa dipungkiri, ya kan, kalau ada yang main ke rumah kita, ngikutin anak kita tanya kerjanya di mana, kan begitu. Tapi kita juga nggak boleh lupa, ya kan, sholat dia bagaimana. Karena apa? Karena penting kemudian harta di dunia, salihul amal di akhirat. Boleh kita dunia kita cari, boleh, ya, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa nasib kita, hak kita di dunia. Tapi kemudian amal saleh menentukan kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka wala tuslih illa bil amalis salihah, semuanya tidak mungkin menjadi satu kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali amal saleh. Amal saleh apa aja? Bukan salat doang, bukan zakat doang, bukan puasa tarwiyah Arafah doang, bukan juga korban doangan. Karena Allah sudah tegaskan dalam surat Al-Hajj, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Allah tidak menerima apanya? Dagingnya. Enggak menerima apanya? Darahnya. Tapi diterima apanya? Takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal solehnya mengalahkan kepada harta. Ya. Terakhir, ya, al-maqalah al-khamisah, maqalah yang kelima, an Utsman. Ya, tadi kan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Yang ketiga, hammud dunya zulmatun fil qalbi, ya, wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Kita sering dengar kata-kata ham-ham, ya. Sering nggak di sini? Kalau di rumah saya juga sering. Nggak berangkat ngaji, mana ham-ham banget ini, ham-ham begitu. Ya, alhamdulillah, pas ya. Ya. Ham-ham itu apa? Rada-rada, ya, ogah-ogahan, khawatir, rasanya begitu, ada yang nyangkut gitu. Nah, maka hamud dunya zulmatun fil qalbi, kekhawatiran kita terhadap dunia akan apa? Zulmah, menimbulkan kegelapan. Orang ngejelekin kita, mau jadi puyangin, ya. Kita kalau belum mati, ya tetap aja dia jelek, diomongin terus. Orang mati jadi diomongin, apalagi orang hidup, gitu. Jadi orang ngomong apa biarin aja, jangan puyeng urusan dunia. Tapi kita kudu bilangin, kita nggak begitu, nggak usah. Ntar Allah yang nunjukin. Nah, kita mah sembayang aja. Urusan bagaimana biar Allah yang ngelurusin. Ini kan urusan hati. Hati mah kebolak-balik. Wahamul akhirah nurun fil qalbi. Ya, yang penting jangan sampai kita khawatir sama urusan akhirat. Kita kudu ya yakin, ya, pengajian kita ini insyaallah dicatat sebagai bagian yang kemudian mendapatkan manfaat seperti orang yang haji mabrur. Salat subuh berjamaah, summa ada, duduk kita. Yadhkurunallah, ingat sama Allah. Entar salat 2 rakaat suruh.
maka insya Allah seperti pahala orang yang haji mabrur. Orang haji mabrur maka laisa lahu jaza illal jannah, enggak ada ganjaran kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hazan fil umur muta'alliq fid dunya zulmatun fil qalbi wal hazan fil umur muta'alliq fil akhirah nurun muta'alliq fil qalbi. Mudah-mudahan kalau kita enggak khawatir urusan akhirat, ya kan, itu jadi nur, cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil asi. Mudah-mudahan kita mendapatkan cahaya dengan taat beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditutup kita dikasih oleh-oleh, dikasih ijazah sama siapa? Al-Imam Nawawi Tanara Al-Bantani. Apa ijazahnya? Nanti boleh dibaca, boleh diingat-ingat. Apa itu? Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Dari tadi dua. Wala taj'alid dunya, jangan jadiin dunia, ya kan? Tadi akbar hammina. Ingatin aja akbar, kabir. Ya. Yang pengen banget kita ambil, ya kan? Pengen aja nggak apa-apa, tapi kalau pengen banget jangan. Yang kedua, jangan jadikan dunia apa? Mablagha ilmina, tujuan hidup jangan. Dunia cuman mampir doang kita. Tujuannya kemana? Ke akhirat. Ya. Kalau doa bagaimana kita? Allahumma. Ingatin aja Allahumma. Janganlah taj'al, jadikan dunia akbar, yang paling kita pengen dunia ini, wala mablagho, jangan jadi tujuan. Pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh, kata beliau bil lughatil alimah, boleh pakai bahasa kita. Jangan sampai jadiin dunia satu kemauan besar, ya, yang pengen kita ambil banget, juga jangan dia tujuan hidup, tapi dia menjadi manazilun, sesuatu yang kita transit di dalamnya untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah sampaikan kita kepada amal-amal solehnya untuk kemudian membawa kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah wa arshid muradana ya Allah bima salihul a'mal bima fihi minal jannah wa ma nuqarribu ilaiha ya Allah min qaulin aw fi'lin ala amalin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah semua aktivitas kami amal soleh, dekatkan kami kepada surgamu ya Allah. Jadikanlah segala perkataan perbuatan menunjukkan kami kepada surgamu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.